saat aku disuruh nikah paksa. Terima kasih kepada yang sudah mengklik cerita ini. Kisah ini terinspirasi dari pengalaman nyata, tetapi nama tokoh, tempat, dan waktu telah saya samarkan demi menjaga privasi. Namun sebelum lanjut kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman kisah ranjang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberkahi kebahagiaan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Cerita ini bermula dari seorang pria bernama Pak Lukman, yang berasal dari sebuah desa terpencil. Pak Lukman adalah seorang pengusaha sembako yang sangat sukses. Bisnisnya berkembang pesat, hingga ia memiliki banyak cabang di desa-desa lain. Pak Lukman, yang dikenal kaya raya, sudah memiliki 3 istri dan 6 anak dari pernikahannya. Istri pertama Pak Lukman berusia 42 tahun, istri kedua 40 tahun, dan istri ketiga 35 tahun. Meskipun usianya mendekati setengah abad, Pak Lukman memiliki jiwa yang muda. Ia mudah bergaul dengan pemuda di desanya dan terkenal sebagai orang yang dermawan. Ia sering memberikan sedekah dan menyumbangkan hartanya secara cuma-cuma. Namun, di balik kedermawanannya, hasrat Pak Lukman terhadap wanita tidak pernah surut. Ia seringkali memilih pasangan yang usianya jauh lebih muda. Zaman dahulu, istri pertama Pak Lukman, yang bernama Bu Ani, pernah menolak rencana suaminya untuk menikah lagi. Namun, ancaman dari Pak Lukman membuat Bu Ani tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, Pak Lukman menikahi istri kedua, Bu Mei, yang merupakan keturunan Tionghoa. Bu Mei memiliki kecantikan khas, dengan kulit kuning langsat, hidung mancung, dan senyuman yang menawan. Istri ketiga, Bu Rina, juga memiliki daya tarik luar biasa dengan tubuh yang indah dan menawan. Awal kisah dengan Vina. Suatu hari, Pak Lukman merasa bahwa 3 istrinya tidak lagi memuaskan hatinya. Ia mulai mencari calon istri baru. Pandangannya jatuh pada Vina, seorang wanita muda berusia 24 tahun. Vina adalah anak sematawayang dari Pak Aldi, seorang buruh pabrik, dan Bu Siti, ibu rumah tangga. Keluarga Vina hidup sederhana. Vina sebelumnya bekerja sebagai admin di sebuah kantor percetakan. Namun, ia dipecat karena fitnah dari rekan kerjanya. Kehilangan pekerjaan membuat Vina stres. Mengetahui situasi ini, Pak Lukman melihat peluang. Suatu malam, saat Pak Lukman dan Pak Aldi bertemu di pos ronda, ia menawarkan pekerjaan kepada Vina di tokonya. "Pak Aldi, anak Bapak sudah dapat pekerjaan lagi?" tanya Pak Lukman. "Belum, Pak." "Kok Bapak tahu?" jawab Pak Aldi. "Saya dengar dari pemuda desa. Kalau Bapak setuju, saya ingin menawarkan pekerjaan untuk Vina di toko saya. Kebetulan kami sedang butuh admin wanita," kata Pak Lukman. Pak Aldi menyambut tawaran itu dengan antusias. Vina pun mulai bekerja di toko Pak Lukman. Namun, niat Pak Lukman bukan hanya memberikan pekerjaan. Ia mulai menunjukkan perhatian khusus kepada Vina, bahkan meminta Vina mengenakan pakaian yang lebih santai saat bekerja. Suatu hari, Pak Lukman mencoba memegang tangan Vina, tetapi ditolak dengan tegas. "Apa-apaan ini, Pak? Saya bukan wanita murahan," bentak Vina. Pak Lukman meminta maaf, tetapi niatnya untuk mendekati Vina tidak surut. Lamaran tak terduga, Pak Lukman akhirnya memberanikan diri untuk melamar Vina kepada orang tuanya. Pak Aldi, yang tergiur dengan harta dan janji kehidupan mewah dari Pak Lukman, menerima lamaran itu tanpa memikirkan perasaan putrinya. Vina sangat kecewa, tetapi tidak bisa melawan keputusan orang tuanya. Pernikahan pun dilangsungkan. Pada malam pertama, Vina menolak mendekati Pak Lukman. Ia menangis di kamar, merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan.
Pak Lukman, yang merasa tidak dihormati, memaksa Vina untuk menyerah pada keinginannya. Vina hanya bisa pasrah. Rahasia di balik pernikahan. Beberapa bulan setelah pernikahan, Vina hamil. Namun, ia tidak merasa bahagia. Ia teringat kejadian di mana anak Pak Lukman, Vicky, pernah memaksanya dalam sebuah insiden di gudang toko. Ketika anak yang dilahirkan Vina tumbuh besar, Pak Lukman mulai curiga karena wajah anak itu lebih mirip Vicky daripada dirinya. Pak Lukman akhirnya memutuskan untuk melakukan tes DNA. Hasil tes menunjukkan bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan antara Vicky dan Vina. Pak Lukman sangat marah. Tetapi ia tidak bisa mengungkapkan hal ini kepada publik karena takut malu. Keluarga itu hidup dalam ketegangan. Sementara Vina merasa semakin tertekan dan tidak bahagia. Akhir cerita. Hidup Vina berubah menjadi mimpi buruk. Ia merasa terjebak antara suami dan anak tirinya, yang keduanya mengkhianati kepercayaannya. Vina hanya bisa berharap suatu hari ia bisa menemukan kebahagiaan dan kebebasan. Cerita selesai. Ambil pelajaran dari kisah ini. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama dalam hal pernikahan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.